Sensei, minasan, konnichiwa. Kyou wa 2016年の4月の16日の木曜日です。今日は宿題の動画を作ります。そして話題は今日は建設のテキスト、特に土木のテキスト。はい、続きましょう。本日saya belajar hari ini adalah yang mengukur adalah hakaru tengkeng suru atau alat mengukur. Nah, hari ini yang saya pelajari adalah yang pertama adalah reberu. Nama alatnya. Reberu itu apa? Reberu itu adalah alat yang mengukur ketinggian dari titik 1 ke titik 2 itu dia seperti teropong. Nah, dari teropong ke titik 1 kita melihat kita mengukur titik ketinggian. Nah, water pass gitu, seperti water pass yang kayak bagaimana ya? Nanti kita tuh mengukur itu nanti dari titik-titik koordinat. Itu disebut reberu. Dia berbentuknya itu berbentuk teropong. Terus namanya ini apa nih? Transit yang disebut transit. Nah, ini yang sering dilihat kalau kita lihat di orang pengerjaan bangunan, itu dia kayak kamera, tapi dia ada tombol itu. Nanti dia tuh mengukur koordinat juga, tapi nanti ada satu lagi orang itu megang titik koordinat di belakang jauh. Itu gunanya itu mengukur ketinggian tanah. Itu nanti karena setiap tahun itu berbeda-beda titik ketinggian tanah, bisa menurun, bisa meninggi dan segala macam. Nah, selanjutnya yaitu adalah sageburi. Sageburi itu kayak meter, tapi dia itu ada bandul. Jadi dia itu ada mengukur ketinggian. Kata dia ujungnya itu berbentuk bandul yang ditarik. Itu gunanya itu untuk memastikan apakah itu dia tegak lurus atau tidak. Karena kalau bangun dulu itu pilar itu bengkok atau gimana, pasti bakal ketahuan gitu. Jadi percuma gitu kalau ibaratnya bangun rumah pilarnya itu kan nggak lurus atau miring. Nah, selanjutnya yaitu yang biasa dipakai kalau untuk mengukur kita sebut convex. Nah, convex itu atau kayak meteran roll gitu. Jadi kayak disap gitu. Ya kalau kegunaannya udah tau lah ya. Maksudnya untuk mengukur panjang suatu barang. Dia yang berbentuk roll yang langsung nanti kalau ditarik langsung masuk lagi itu. Nah, untuk selanjutnya adalah hasami. Hasami itu adalah gunting. Ya, di pekerjaan kensetsu itu hasami itu sering digunakan, tapi bukan hasami yang untuk kertas atau untuk kain, bukan, tapi hasami yang bisa untuk memotong triplek, yang bisa memotong besi, ada banyak macam. Nah, untuk selanjutnya gergaji, nokogiri ini gergaji. Dan di pekerjaan konstruksi itu banyak gergaji, ada yang gergaji untuk pohon, ada yang gergaji untuk papan, dan ada yang gergaji untuk pipa dan segala macam. Tapi yang secara umumnya itu gergaji. Nah, selanjutnya kita lanjut adalah tang atau disebut penci. Penci itu adalah ya seperti yang kalian pahami. Itu penci itu dia berbentuk tang kayak berbentuk yang bisa dicapit. Bisa itu untuk mengencangkan baut atau dan bisa juga untuk memotong kawat, paku dan segala macam. Nah, selanjutnya ini adalah palu.
Palu itu kalau palu kayu kan ada palu itu kan ada yang bermacam-macam tuh. Ada yang palu kecil, palu besi, ada palu kayu kecil, ada palu kayu besar. Nah kalau kayu besar itu disebut kizuchi. Sedangkan kalau yang besar itu kakea. Nah tapi yang karena memang beda metode pelajaran saya harus yang karena ibaratnya sistem SKS, jadi yang saya pelajari yang dibutuhkan aja. Kakea itu adalah palu kayu yang lebih besar daripada kizuchi. Nah, dia itu gunanya itu kalau di bangunan untuk kayu itu, ini contoh nih pasak, ini batang kayu, gunanya itu tak gitu, untuk mengencangkan itu kayu itu. Untuk selanjutnya yang kita pelajari adalah kunci Inggris yang disebut juga monkey wrench. Nah, kunci Inggris seperti yang kita pahami ya, itulah kunci yang bisa diatur, gini kan nih kunci yang bisa diatur rahang atas dan rahang bawahnya itu untuk kegunaan mengatur untuk memutar baut sesuai ukuran yang dibutuhkan. Dan selanjutnya itu adalah kunci L. Kunci L itu yang sisinya itu ada 6 sisi dan itu bisa digunakan ujungnya dan ada yang di ujung sini, ada yang juga di ujung sininya nih. Dia kayak berbentuk L gitu. Nah, berbentuk L. Nanti dia di sini. Nah, ini berbentuk heksagonal dan dia itu gunanya untuk memutarkan, mengencangkan atau mengendurkan baut yang ada bulat, ada mata untuk lubangnya yang berbentuk segi 6. Dan itu ada berbagai ukuran, yang besar, kecil dan yang paling kecil. Selanjutnya obeng sama dia itu ada kepala skrup itu yang berbentuk plus dan minus gunanya untuk mengencangkan atau apa sih namanya, aku lupa, astagfirullahaladzim, untuk mengencangkan dan mengendurkan. Nah itu dia. Selanjutnya itu paku. Kalau paku itu ya biasalah barang untuk menyambung, untuk memperkuat bangunan gitu. Atau bisa untuk menggantungkan barang gitu. Nah sedangkan juga ada juga boruto dan nato, yaitu baut dan mur. Itu yang yang harus diperkencangkan gitu untuk menggabungkan sesuatu. Nah, itu kalau di konstruksi itu bisa untuk baja, atau bisa untuk menyambungkan dua hal gitu. Nah, yang selanjutnya yang saya pelajari juga itu adalah Hendo Mikisa. Hendo Mikisa itu adalah mesin yang mengaduk pasir, tanah, apa segala macam lah ibarat itu untuk mengaduk semen. Jadi itu dia nih dalam ember kayak adonan mixer kalau untuk bikin kue gitu. Cuman ini untuk semen atau apa. Nah, selanjutnya itu adalah Motaru Mikisa. Motaru Mikisa itu adalah yang gimana ya? Yang Hendo Mikisa itu yang ini pakai tangan. Sedangkan Motaru Mikisa itu yang menggunakan mesin kayak mesin itu, cuman dia itu hanya untuk sampai 100 volt aja. Terus yang selanjutnya Konkurito Mikisa. Nah, Konkurito Mikisa ini molen, cuman dia tapi bukan molen yang di mobil ya, molen yang di tempat, cuman yang bisa berputar sendiri gitu. Yang biasa itu warna oranye atau warna merah kalau nggak salah. Nah, itu yang gunanya untuk mengaduk semen atau beton secara otomatis. Nah, selanjutnya itu adalah Ichirinsha atau neko, atau kita sebut gerobak dorong, yang bannya satu yang kita dorong itu. Itu gunanya untuk mengangkut, untuk sumikomi bisa, untuk unpang bisa apa lagi? Untuk membawa tanah, batu, apapun itu, kerikil dari ke satu titik ke satu titik lainnya. Nah, fungsinya itu seperti biasa untuk mempermudah barang bawaan. Terus yang selanjutnya itu troli. Troli itu ya biasa dia troli kayak buang belanja itu, yang kalau kita ke mall itu ada barang belanjanya ada troli gitu. Cuman itu bukan troli. Itu kayak papan, ada gagang untuk tarik, itu sisanya itu ban, ada 4 ban gitu. Jadi kalau ada box itu kita tinggal tarik atau kita dorong aja. Nah,
Satu lagi yang masih banyak, masih banyak. Nah, kita lihat dulu. Oke, dah. Nah, itu dia. Yang selanjutnya itu adalah forklift. Forklift itu yang kita lihat di dermaga biasanya itu. Di dermaga, di bandara atau apa itu. Dia guna itu kayak mobil, tapi apa ya? Yang menggunakan garpu tuh dia kayak gini gitu, yang gini gitu. Dia mengangkut barang tuh, kalau ngangkut barang tuh begini, menggunakan tenaga hidrolik. Nah, gunanya itu kayak mengangkat box-box yang besar, yang kira-kira box-box kayu atau box-box apa sih yang besar-besar yang ukuran yang tak bisa yang diangkat oleh manusia. Tapi bukan yang diangkut ini ya, cuman untuk mengangkat ya. Terus selanjutnya itu adalah cengbrok. Cengbrok ini adalah katrol dan tuas yang untuk mengangkut barang berat. Sekiranya jika itu apa namanya yang lebih tinggi lagi, contoh ini kapal, ini motor, itu forklift. Nah, forklift ini kan barang ini besar, nggak bisa diangkat manusia, diangkat kapal. Nah, fungsi cengbrok inilah yang mengangkat box ini ke kapal gitu. Nah, itu selanjutnya itu yaitu adalah Oyazuna Kincho Q. Yaitu adalah pengencangan untuk safety belt untuk menjaga keamanan kita. Jadi itu dipakaikan di kanan, mengencangkan gitu. Jadi kita tuh dia itu katrol dari atas. Cuman itu menjaga supaya kita tuh aman gitu. Jadi kalau kita kenapa-napa tuh katrol itu yang melindungi kita untuk menjaga kita tetap gimana. Terus selanjutnya tangga hasigo. Hasigo udah paham lah ya. Hasigo itu untuk guna menaiki naiki daerah tinggi. Dan ada selanjutnya Kyatatsu itu adalah tangga yang berbentuk A. Ini tangga yang menjadi satu yang berbentuk segitiga. Jadi tangga lipat berbentuk A. Nah, gunanya sama seperti tangga yang lainnya dan itu sangat dibutuhkan kayak tempat-tempat yang nggak bisa ditangkau, yang ibaratnya nggak ada bisa untuk jadi sandaran untuk si tangga. Nah, selanjutnya itu alat-alat untuk bersih-bersih, sapu, ya disebut hoki, ada disebut, terus juga ada pengki, disebut kiritori, dan blower itu yang bisa itu membersihkan debu atau daun-daun. Nah, jadi itu aja yang saya bisa sampaikan hari ini. Tadi saya setelah belajar ini juga setelah Hiruyasumi juga latihan soal. Saya tidak hanya materi yang saya pahami juga soal-soal juga saya latih diri apa yang saya pelajari. Jadi itu saja yang saya pelajari. Sekian, terima kasih. Domo arigatou gozaimasu.